Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan bagi jemaat Tuhan yang hari ini mereka sedang beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa kita boleh ada sampai hari ini. Itu semua oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-37. Kitab Kejadian pasal yang ke-37. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang ke-37 ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita semua dan kita menyimak dalam Alkitab kita masing-masing. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya yang di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikuti berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya di dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan di sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan.
saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumber ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah kau apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladang. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah. Pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan tema hati yang tertuju kepada Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini kita mau melihat satu peristiwa penting dan sebuah pengalaman yang luar biasa, dan tidak ada pengalaman luar biasa di dalam kehidupan ini tanpa Yesus, tanpa Allah, tanpa pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Dalam beberapa waktu ini dan secara khusus memasuki tahun 2020. Tahun 2020 akan menjadi tahun bersejarah bagi kita dan akan dikenang sepanjang sejarah. Oleh karena memasuki tahun 2020, kita dikacaukan dengan dunia, dikacaukan dengan adanya wabah virus COVID-19. Dan kita tahu saat ini banyak penderita terkonfirmasi positif yang saat ini mereka sedang berjuang melawan virus ini. Dan kita tahu dan kita gumuli bersama sampai hari ini vaksin untuk mengatasi COVID-19 belum ada yang tepat. Sedang di dalam pergumulan dan sedang di dalam perjuangan. Berdasarkan data Sulawesi Selatan saja hari ini kita sudah bisa melihat sudah mencapai angka 10.252 orang yang terkonfirmasi positif. Itu artinya bahwa kita berada dalam zona tidak aman, atau kita berada di dalam zona bahaya. Saat ini kenyamanan kita sedang terganggu. Bertambah banyak beban pikiran kita, bahkan mungkin hal ini akan membuat kita tidak fokus. Tetapi apapun keadaannya, nasihat firman Tuhan Mazmur pasal yang ke-94 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 katakan, "Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwamu." Keadaan saat ini tidak bisa kita hindari, tapi keadaan saat ini harus kita hadapi. Saat ini kita bergumul dengan kehadiran virus yang tidak kelihatan. Tidak ada satupun kita yang kebal terhadap virus ini.
karena ganasnya virus COVID-19 ini. Tapi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya kekuatan hanya di dalam Yesus. Kita dapat melewatinya, kita dapat menghadapinya hanya kekuatan di dalam Tuhan Yesus. Jangan karena wabah ini membuat kita terpuruk dan akhirnya kita berpikir buruk tentang Tuhan. Bahkan lebih dari itu, kita lebih takut virus daripada kita takut akan Tuhan kita. Hal ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang mengajak kita kembali untuk tetap memiliki hati yang tertuju kepada Allah. Kita belajar dari Yusuf, anak Yakub. Yusuf dikelilingi masalah yang terlihat jelas dan begitu berat. Yusuf berada di zona yang tidak aman. Ia dibenci dalam keluarga, bahkan ia ingin dibunuh oleh saudaranya. Ia difitnah, dia dijebak, dia dipenjara dan sebagainya. Yusuf kita melihat bahwa dia adalah tokoh dalam Alkitab yang hidupnya dicatat secara jelas. Dan banyak hal-hal buruk terjadi dalam hidupnya. Masalah datang silih berganti dan di depan matanya ada bahaya yang menerkamnya dan ingin membuat dia akhirnya terpuruk dengan keadaannya. Tetapi kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini adalah Yusuf tidak menghindar, tetapi Yusuf selalu siap hadapi tantangan. Apa yang dimiliki Yusuf sehingga ia mampu bertahan dan menang dalam persoalan hidupnya. Pagi hari ini ada beberapa pelajaran rohani yang kita belajar dari kisah Yusuf, dari teks bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, pelajaran rohani yang kita lihat dari seorang atau tokoh Yusuf, anak Yakub, yaitu Yusuf memiliki integritas diri. Artinya bahwa dia memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Dan setiap informasi yang diberikan olehnya itu jelas dan tepat, tidak disertai dengan motivasi yang tidak baik. Itu sebabnya Yusuf dipercaya, itu sebabnya Yusuf disayang. Dia memiliki pribadi yang sangat baik. Oleh karena itulah dia menjadi berbeda dari saudara-saudaranya. Yusuf memiliki kecerdasan moral yang sangat luar biasa. Artinya bahwa dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, perbuatan yang salah dan perbuatan yang benar berdasarkan keyakinan yang kuat terhadap etika kehidupan ini. Dia mampu menerapkan tindakan dengan tindakan yang nyata dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam catatan Philip, dia menulis tentang sebuah artikel. Dia mengatakan di sana ada tipe atau dua jenis manusia yang diungkapkan. Yang pertama adalah jenis manusia yang bertindak sebagai pembuat masalah, dan yang kedua adalah sebagai pemecah masalah. Ini biasanya tipe manusia yang pertama, yaitu suka membuat masalah atau pembuat masalah. Biasanya adalah orang-orang yang terluka, yang suka cari gara-gara. Artinya masalah kecil dia mampu menjadikannya besar. Dan tipe orang yang kedua adalah pemecah masalah. Ini adalah tipe orang yang matang, yang
dikatakan dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Dia mampu untuk dapat menghadapi itu karena ia tidak berkompromi dengan dosa. Yusuf tidak mau berkompromi dengan kejahatan saudara-saudaranya. Istilah kejahatan yang dimiliki oleh saudara-saudaranya dalam bahasa Ibrani di sini mengungkapkan kata ra'ah, yang dalam suatu bentuk, yaitu satu bentuk perbuatan jahat yang bersifat alami dan juga bersifat moral. Dan perbuatan jahat ini ada dalam diri seseorang. Jika perbuatan jahat ini ada dalam diri seseorang, maka kejahatan yang dia perbuat itu sudah menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, kalau kita katakan itu hal yang biasa, berarti itu sudah sering dilakukan. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Saudara Yusuf hidup dalam kejahatan, tetapi Yusuf tetap memiliki integritas diri sebagai pribadi yang tidak hidup di dalam dosa. Memiliki integritas diri karena dia hidup dalam tujuan Tuhan. Jika Yusuf tidak hidup dalam tujuan Tuhan, maka dia tidak akan memiliki integritas dalam diri. Ada fokus dan arah yang jelas yang dijalani oleh Yusuf dalam kehidupannya, sehingga nampak pada saat dia menghadapi masalah besar, dia menghadapi sebuah persoalan yang diperhadapkan dalam dirinya, dia tidak ingin berkompromi dengan dosa. Padahal yang mau dilihat di sana, mereka itu adalah saudara-saudara Yusuf sendiri. Harusnya sesama saudara mereka saling mendukung. Harusnya sesama saudara mereka harus bekerja sama. Tetapi dalam hal ini, Yusuf tetap konsisten terhadap dirinya sendiri untuk dapat melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dia tidak mau berkompromi dengan yang namanya dosa, sekalipun itu pembuatnya adalah saudara-saudaranya sendiri. Apa yang salah dia harus menyatakan, dan hal itu disampaikan kepada ayah. Bahkan di pasal yang ke-39 kita tidak membaca sampai di sana, tetapi kisah ini selanjutnya diungkapkan di pasal yang ke-39. Yusuf menghadapi masalah di mana dia tergoda, dia digoda oleh rayuan istri Potifar. Tetapi di sana kita melihat bahwa Yusuf tidak tergoda oleh rayuan istri Potifar. Di pasal yang ke-39 ayat yang ke-12 kita membacanya, di sana dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lalu dan lari keluar. Yusuf tidak tergoda oleh karena dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Pada saat itu dia tidak bersama dengan keluarga. Pada saat itu dia terpisah jauh. Dia ada di negeri asing. Tetapi dia terus berjuang dimanapun dia berada. Di dalam situasi yang tersulit bagi dia pun, ya,
saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba dekat Sikem. Dan dia memerintahkan untuk Yusuf pergi di sana. Dia katakan, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Pesan dari ayahnya kepada Yusuf adalah, pergilah lihat keadaan mereka, lihat keadaan kambing dombanya, dan bawalah pesan, bawalah kabar itu kepadaku. Sebenarnya ini pesan yang gampang, ya. Pesan yang mungkin bisa dapat dikarang sendiri pun, dia bisa dapat mengabarkan kembali kepada ayahnya. Artinya dia berjalan sampai di situ, balik lagi, baik-baik saja mereka, ya kan? Kakak-kakak itu mereka dalam keadaan baik, kambing domba juga baik, bapak tenang saja di rumah. Mungkin pesan itu gampang sekali. Tetapi yang kita melihat di sini bahwa ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf membawa dia untuk tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dan dia katakan di sana dengan sambutan, ya Bapak. Merupakan sebuah sambutan yang terhormat yang diberikan kepada orang tuanya, dan dia siap untuk dapat melakukan apa yang diperintahkannya. Perintah ayahnya untuk pergi mendapatkan saudara-saudaranya ini bukan berjarak yang dekat. Saat itu dalam perjalanan menempuh perjalanan dari Hebron ke Sikem, dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17, dalam terjemahan lain jarak antara Hebron dan Sikem apabila ditarik dari lurus ada sekitar kurang lebih 100 km. Dan dalam perjalanan itu dia menempuh 100 km, dia harus menempuh dengan perjalanan berbukit-bukit, dan perjalanan berbukit-bukit itu pun adalah perjalanan yang berbahaya. Oleh karena di sana ada banyak binatang buas yang bisa saja siap menerkamnya. Dia harus melewati perjalanan yang tidak aman. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa ketika dia sampai di sana ternyata saudara-saudaranya tidak ada di sana. Mereka telah berpindah, mereka pergi ke Dotan. Menurut catatan David, seorang yang menulis data-data tentang daerah Dotan, dia mengatakan bahwa Dotan berada di antara Sikem dan Samaria. Dan jarak antara Samaria dan Dotan kira-kira 12 mil atau sekitar 19,1 km. Dan jarak antara Sikem dengan Samaria ada sekitar 1,8 km. Itu berarti bahwa Yusuf harus menempuh lagi jarak sekitar 20 km dari perjalanan sebelumnya. Hal ini sulit, hal ini tidak mudah untuk dikerjakan. Bisa saja Yusuf melaporkan hal yang fiktif, tetapi itu tidak dia kerjakan. Ketaatan yang membawa dia untuk melakukan hal sulit itu dengan kasih. Dia tidak bersuruh, dia tidak berbantah, tetapi dia melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh ayah. Yang kedua, contoh ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf bukan hanya dia taat, tetapi dia adalah seorang pekerja keras. Dia rajin bekerja dan terus melakukan semua pekerjaan setiap hari. Yusuf bekerja dengan segenap hati, sehingga apapun yang dilakukannya, Allah menyertai dia dan memberkati dalam semua pekerjaan yang dia lakukan. Pasal yang ke-39 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6, kita melihat di sana pada saat dia berada di Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, dan diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Dan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan
dapat melakukannya dengan setia, dia dapat melakukannya dengan ketaatan oleh karena penghormatannya kepada Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, arahnya adalah sebagai penyembahan kepada Tuhan, sebagai syukur kepada Tuhan, sehingga dia bertanggung jawab penuh dalam semua pekerjaan yang dia kerjakan. Salomo memberikan nasihat dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati kemana Tuhan pergi. Oleh karenanya bahwa setiap kepercayaan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita selama kita masih ada, bahwa itu kita kerjakan dengan sekuat tenaga. Kita kerjakan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan, baik itu pekerjaan milik kita maupun pekerjaan milik orang lain. Yusuf bekerja dengan segenap hati, sehingga apapun yang dilakukannya, Allah menyertai dia dan menyertai semua pekerjaan yang dilakukannya. Bahkan lebih dari itu, bahwa setiap rumah yang dipercayakan itu, mereka diberkati, mereka semuanya turut diberkati oleh Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Contoh ketaatan mendatangkan berkat. Dia dapat hidup taat dan setia. Oleh karena apa? Fokus hidupnya jelas, arah hidupnya jelas. Ketika kekristenan yang kita miliki pun arahnya jelas, saya percaya bahwa kekristenan kita akan dipakai menjadi berkat. Tetapi kalau kekristenan kita memiliki arah yang tidak jelas, berarti bahwa kekristenan itu hanya dalam batasan publikasi. Tetapi kita memiliki arah yang jelas, maka dimanapun kita akan dipakai menjadi berkat. Hal yang ketiga menjadi poin penting dalam hal rohani yang kita belajar dari Yusuf adalah Yusuf hidup di dalam pengampunan. Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-36. Dalam satu perikop ini menceritakan kekejian perbuatan saudara-saudaranya sendiri. Hal ini diawali dari iri hati atau kebencian yang terpendam. Iri hati artinya merasa kurang senang hati melihat kelebihan orang lain, merasa tidak suka melihat keberuntungan orang lain, kesuksesan orang lain, ya, kepintaran orang lain, pengetahuan orang lain, dan seterusnya. Iri hati juga memiliki pengertian cemburu atau sirik atau dengki. Jadi iri hati ini adalah karakter negatif yang pada dasarnya tidak ingin melihat orang lain bahagia, tidak ingin melihat orang lain sukses. Ya. Jadi kalau ketika kita melihat orang lain sukses, pujilah dia, sebab itulah yang layak dia terima. Ya. Bukan berarti kita melihat kesuksesan orang lain, kita mulai mencibirkannya dan kita mulai menganalisa hal-hal negatif terhadap diri. Kita akui keberhasilan dalam diri kita, dan kita juga harus mengakui keberhasilan dalam diri orang lain. Bahwa di dalam diri setiap orang memiliki kemampuan-kemampuan khusus yang diberikan oleh Allah, dan kemampuan masing-masing pribadi itu berbeda dengan porsi yang berbeda Tuhan berikan. Dan harus diakui bahwa ketika Tuhan ingin memakai seseorang dan Tuhan ingin mengangkatnya secara luar biasa, maka Tuhan akan buat dengan caranya Tuhan. Jangan terjebak oleh karena cemburu dan tidak ingin orang lain bahagia, akhirnya muncullah iri. Dan ini terjadi kepada saudara-saudara Yusuf. Dimulai dari iri hati, kebencian dalam diri mereka terhadap Yusuf, sehingga iri hati ini mendatangkan sesuatu yang akhirnya menjadi penderitaan bagi mereka. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita melihat iri hati saudara-saudara Yusuf. Apa yang menjadi penyebab mereka
mereka iri terhadap Yusuf. Yang pertama di pasal yang ke-37 ayat yang kedua tadi, bahwa mereka merasa jengkel kepada Yusuf, mereka merasa marah kepada Yusuf karena Yusuf melaporkan kejahatan mereka kepada ayah. Ya, Yusuf melaporkan perbuatan mereka kepada ayah. Yusuf dibenci, mereka menaruh kebencian, dan kebencian itu membuat mereka akhirnya tidak lagi memiliki kata-kata yang baik terhadap dia. Kata-kata mereka mulai mengandung nada yang kasar, dan kata-kata mereka itu kata-kata yang tidak lagi sebagai seorang saudara bagi Yusuf. Dan seharusnya ini membawa dia di tengah-tengah keluarga itu, mungkin dia memiliki perasaan yang dia berkecil hati, dia mungkin merasa kecewa dengan saudara-saudaranya, atau mungkin dia merasa marah dengan saudara-saudaranya. Tetapi hal ini kita melihat bahwa Yusuf tidak merasa berkecil hati, tetapi ia tetap menunjukkan kasihnya kepada saudara-saudara. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak membalas perlakuan kasar mereka, tetapi ia membalasnya dengan berkata hormat kepada mereka. Hal yang kedua yang menjadi persoalan oleh karena iri hati ini dari saudara-saudara Yusuf adalah mereka melihat bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain. Yakub lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di sana bahwa Yusuf disayang oleh ayahnya. Sebenarnya kesayangannya Yusuf kepada rasa sayang Yakub kepada Yusuf, yang pertama memang oleh karena Yusuf ini lahir dari istri yang sangat dicintai, yang sangat dikasihi. Dan Yusuf juga lahir pada saat dia sudah berusia lanjut, sekitar 91 tahun. Yakub lahirlah Yusuf. Tetapi Yusuf mendapatkan penghargaan dari ayahnya karena Yusuf ini anak yang berbeda. Dia memiliki sifat yang baik dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain, mereka selalu melakukan sesuatu yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Sehingga Yusuf selalu dimintai tolong oleh ayahnya. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh ayah. Yang ketiga yang menjadi mimpi Yusuf, mimpi ini menurut mereka seolah-olah Yusuf berkata bahwa mereka itu harus menyembah kepada dia, sehingga mereka berkata kepada dia kembali, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Yusuf menceritakan apa yang menjadi mimpinya, dan Yusuf fokus bahwa mimpinya ini
Mesir. Walau pada perjalanannya kenyataannya dia dijual oleh saudara-saudara. Saudara-saudaranya mengambil uang itu dari orang yang dia jual, orang yang membeli. Tetapi situasi yang tidak mudah itu, situasi yang tidak sulit, yang begitu sulit itu, Yusuf mampu berpikir baik dan Yusuf mampu memahami dengan jelas rencana Tuhan di dalam hidup. Mengapa? Karena dia mengampuni saudara-saudara. Dia tidak marah, dia tidak menaruh dendam, dia juga tidak menaruh sebuah keinginan untuk membalas kejahatan kepada saudara-saudara. Yusuf mengampuni saudara-saudara, sehingga kebesaran hati dalam menghadapi segala sesuatu ini, pikiran yang selalu baik menanggapi segala sesuatu ini, yang membuat dia menang atas persoalan, mampu untuk dia menghadapi sebuah kekecewaan dengan damai, mampu untuk dia menghadapi sebuah persoalan rumit, ya, tantangan yang besar dari saudara-saudaranya dengan hati yang penuh kasih untuk tetap mengasihi mereka. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah, tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita itu sesuatu yang sangat sulit. Dan Yusuf melakukan sesuatu yang sulit dalam dirinya, yaitu dia mampu untuk mengampuni saudara-saudara. Sedikit pun Yusuf tidak memiliki akar pahit dari dalam diri. Berbeda jika orang memiliki akar pahit, maka yang selalu dia bicarakan adalah kekecewaan. Yang selalu dibicarakan pasti adalah kemarahan, pasti arahnya adalah dendam dan sebagainya. Tetapi Yusuf tidak. Setelah dia berpindah ke tempat di mana dia harus memiliki hidup yang baru di Mesir, dia tidak menceritakan tentang kejahatan saudara-saudara. Tetapi di sana dia juga tidak berubah sifat, dia tidak berubah kualitas diri. Dia tetap menunjukkan bahwa inilah pribadi Yusuf yang sesungguhnya. Yusuf memiliki hati yang tertuju kepada Allah, membuat dia mengerti rencana Tuhan, dan pengertiannya ini membawa dia untuk memahami satu perkara yang luar biasa yang Tuhan buat bagi dia. Dan pada akhirnya kita melihat dalam kisah Yusuf bahwa melalui kehadirannya di Mesir, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk masa depan keluarga. Melalui Yusuf, melalui seorang yang dibuang, melalui seorang yang dibenci, melalui seorang yang tidak disukai. Mereka yang membencinya awalnya, dan mereka menerima kasih yang utuh dari dia. Dan hal ini membawa kita untuk melihat satu perbedaan yang sangat luar biasa ketika hidup dalam pengampunan. Yusuf hidup dalam pengampunan, dia hidup dalam kemenangan. Ketika kita tidak mampu mengampuni, maka kita tidak akan pernah hidup dalam kemenangan. Yesus telah menang atas maut dan dosa kita. Oleh karena dia mengampuni dosa Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup dalam pengampunan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin hari ini melalui peristiwa ini kita pun memiliki sebuah pengalaman yang sama. Kita belum mampu memaafkan saudara kita, atau mungkin kita memiliki masalah dengan keluarga kita, atau mungkin kita memiliki masalah dengan orang yang kita cintai. Ampunilah, lepaskanlah pengampunan. Pengampunan ini yang memberikan kita dan menjadikan hidup kita ke arah yang lebih baik, kepada fokus dan tujuan yang tepat. Milikilah hati yang tertuju kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan damai sejahtera, kita akan mendapatkan kekuatan untuk hidup dan berkarya, dan Tuhan akan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang mampu mengubah hidup kami.
Jadikan hidup kami berkualitas dan menjadikan kami anak-anak Tuhan, pribadi yang memiliki integritas dan hidup benar, hidup baik di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa